Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Mafazal Alvin Mahardika Putra. Saya dari Fakultas Vokasi Prodi Kearsipan dan Informasi Digital. Saya dari PDP 64 kelompok 2. Berikut anggota kelompok kita. Di tengah hiruk-pikuk kota modern, ada satu tempat yang masih berdiri dengan segala kisah dan keasliannya. Kayu Tangan Heritage, saksi bisu perjalanan waktu, tempat di mana budaya dan sejarah berpadu menjadi satu cerita yang hidup. Dan kali ini, kami akan mengajak kamu mengelilingi Kayu Tangan Heritage, menyusuri setiap sudutnya, menelusuri kisah yang masih berdenyut di antara tembok-tembok tua dan langkah masyarakatnya. Kami, mahasiswa yang tengah melakukan field study dengan tema kebudayaan lokal, datang ke sini bukan sekedar untuk melihat, tapi untuk memahami, menelusuri, dan merasakan langsung bagaimana warisan masa lalu tetap bernapas di masa kini. Kawasan Kayu Tangan sudah ada sejak abad-abad lalu dan berkembang pesat pada masa kolonial Belanda sebagai pusat bisnis dan pemukiman. Sehingga deretan rumah bergaya kolonial masih bisa kita temui sampai sekarang. Sejak 2018, kawasan ini juga dicanangkan sebagai kampung wisata tematik, sebagai upaya kota untuk menjaga dan menata warisan sejarahnya. Saat kami menyusuri gang-gang kecilnya, setiap langkah terasa seperti membuka lembaran sejarah. Di sini ada rumah jengki dengan karakter arsitektur 1960 yang unik. Di antara lorong-lorong kuno dan rumah bergaya kolonial, kami menemukan sebuah titik yang unik. Marjilepet, sebuah kali kecil yang membelah jalan, dihiasi mural dan menjadi spot visual di tengah kampung heritage. Ini adalah Marjilepet, tempat yang dulunya sangat rusuh sekali, tapi kini menjadi salah satu spot favorit para wisatawan Kayu Tangan Heritage. Sejarah makam Mbah Honggo adalah makam seorang yang dihormati di kawasan ini. Ia dikenal sebagai guru ngaji dari Bupati Malang pertama dan disebut memiliki akar silsilah yang konon berhubungan dengan keraton. Makamnya berada di sekitar Gang 4 Jalan Basuki Rahmat. Beberapa narasi lokal juga menyebut peran Mbah Honggo sebagai tokoh yang hidup pada masa pergolakan dan ikut membentuk komunitas keagamaan di kawasan ini. Di sebelah area makam, kita menemukan rumah Hamur Mbah Ndut. Hamur dalam dialek lokal berarti rumah, yang diperkirakan berdiri sejak tahun 1923. Rumah ini lalu berkembang menjadi kedai kopi tradisional pertama di kampung heritage, menyajikan menu-menu jadul dan menjadi titik temu sosial warga dan pengunjung. Dalam sesi wawancara bersama tokoh lokal, kami diajak mengenal lebih dalam tentang sejarah dan nilai yang hidup di sini, tentang masa kecil di lorong Kayu Tangan, tentang gotong royong, dan tentang bagaimana masyarakat menjaga warisan leluhur dengan cinta. Kami dari kelompok 2 PDB 64 akan mencari tahu mengenai Kayu Tangan itu sendiri. Jadi di sini saya bersama Bapak siapa? Pak Lutfi. Pak Lutfi Effendi. Pertanyaannya nggak banyak-banyak Pak, cuma 2 aja dari kami. Ini awal-awalnya konsep ini memang sudah dirancang sejak tahun 2000
Setelah melibatkan beberapa ahlinya untuk mencari apa yang cocok buat kota Malang, kebetulan letaknya di jantung kota pertama. Mengapa kok bisa dengan nama Kampung Heritage ya? Nah, ini awalnya sejarahnya Kampung Kayu Tangan ini dulunya itu memang namanya memang Jalan Kayu Tangan, identik dengan kampungnya. Sebelum kemerdekaan zaman Belanda memang nama jalan ini nama Jalan Kayu Tangan. Terus yang kedua, setelah kita konsep difungsikan bagaimana jadinya akhirnya menjadi kota pariwisata yang namanya Kampung Heritage ya. Ini dulunya memang kampung pejuang dan letaknya di jalan jantung kota Malang. Maaf, sebelum ada jalan kan nama kota, nama jalan kan nama pahlawan. Kok unik kok di Kayu Tangan nama benda atau nama apa dia nama Jalan Kayu Tangan itu ya. Ya kita selama ini konsep sambil berjalan ya, jangka sekarang kalau secara pribadi masih saya katakan itu masih jangka menengah. Memang berhasil apa? Karena kita bisa poin pertama itu bisa melibatkan kaum muda, kaum tua, kaum remaja itu melalui kita sendiri di kampung ini punya grup band. Kalau boleh tahu apa Pak namanya? Oscar Band. Oscar Band. Jadi Oscar organisasi komunitas Kayu Tangan Raya. Cina itu Oscar Kayu Tangan Raya. Itu awal nama Oscar itu. Nah, kita punya dari orang-orang tua kita sendiri itu sudah punya wadah hobi musik keroncong. Nah, itu terutama. Mungkin segitu aja Pak, kita cukupkan. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari perjalanan ini kami belajar bahwa kebudayaan lokal adalah jejak identitas yang harus dijaga dengan penghormatan terhadap tokoh, situs bersejarah, dan tradisi kuliner setempat. Generasi muda punya peran aktif, bukan hanya melihat, tapi merawat dan meneruskan. Dari Kayu Tangan Heritage, kami membawa pulang satu pesan. Masa lalu memberi akar, budaya memberi arah. Mari kita rawat, kita lestarikan, dan kita banggakan. Karena dari budaya, kita tumbuh. Dari budaya, kita bersatu.